dibandingkan dengan harta, ulangin Pak Ustaz, saya mau nyari orang, udah lama orang nggak ketemu, gimana Pak Ustaz? Saya yang punya utang sama dia 10.000, tapi saya nggak ketemu lagi tuh orang, entah dia mati atau dia pindah kemana, nggak tahu saya. Bagaimana caranya? Ya. Ada anaknya nggak? Nggak ada, nggak ketemu juga anaknya, ahli warisnya nggak ada. Nggak ketemu. Kalau itu yang sedekah atas namanya. Kalau kita itu sedekah atas namanya. Sedekah atas namanya. Atau boleh juga kalau antum mau puterin tuh duit, dibelanjakan, artinya dibisnisin, diperniagakan, didagangin, meningkat dari 10.000 sampai 20.000, dari 20.000 sampai 40.000, meningkat gitu. Suatu saat ketemu orangnya boleh pulangin. Sahabat Rasul dulu gitu, ya. Dititipin kambing 2, yang dititipin pergi tahu kemana, ke kambing beranak, di pasar, sampai banyak, sampai ke kambing banyak. Begitu tuh orang yang datang, dibalikin, ini punya ente semuanya ini. Kaget dia, lah, apa nanti punya kambing banyak, dulu kan ente titip 2 kemana? Iya, itu orang girangnya luar biasa. Kenapa? Diambil sama dia, emang dia miskin. Emang dia miskin. Udah gitu tidak berkambing banyak, tak bagi-bagi lagi sama yang melihara. Kebangetan loh, ya. Tapi yang melihara juga udah kaya, berkah. Tapi sebenarnya nggak boleh tetap bagi, ya. Karena dia melihara, ya. Kasih minimal ya 50% lah, 50-50 kan gitu. Ya. Jadi perbuatan baik mesti, ya, dicatat oleh mereka. Inna Allaha tazawaja li ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam taqul aw ta'mal. Hebatnya ya kita umat Nabi Muhammad, kalau kita berbuat salah, ya, berniat jahat di dalam hati kita, belum dihitung oleh Allah. Ma lam taqul aw ta'mal, sebelum dia ucapin atau sebelum dia lakukan, niat jahatnya nggak dihitung. Untuk umat Nabi Muhammad. Wa qala ta'ala aidan, berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ra'd ayat 11, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia itu ada malaikat-malaikat min baini yadayhi, yang ada di sebelah kanan kirinya, Raqib dan Atid. Wa min khalfihi, yang ada depan belakangnya. Jadi kita nih, ya, ada malaikat yang awal kita, kiri kanan depan belakang. Yahfazuna min amrillah, mereka menjaga itu manusia min amrillah, atas perintah Allah. Kenapa dijaga? Ya. Ini orang keluar dari rumahnya, dia bertawakal kepada Allah, dia baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Allah kirim 2 malaikat hafazah. Di sini bilang yahfazuna. Yahfazuna malaikat yang jaga, maka disebut malaikat yang jaga hafazah. Allah kirimkan malaikat hafazah buat jagain dia. Kenapa? Dia keluar dari rumahnya, dia baca doa, dia tawakal kepada Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dijaga oleh malaikat. Kiri kanan, depan belakang. Atau dia baca doa pagi sore yang Nabi ajarin, Nabi tidak pernah tinggal. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. 3 kali. Pada subuh 3 kali, pada maghrib 3 kali. Pun Allah jaga dia, Allah pelihara di hari itu. Allah kirimkan malaikat buat jaga dia. Kenapa? Dia berdoa kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah, dia berlindung kepada Allah. Maka dijaga. Nah, ayat ini masih berlangsung nih, berlanjut. Innallaha la yughayyiru
ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya sendiri. Jadi di sini ya, kita ya, mesti berubah nasibnya kita sendiri. Takdir itu ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang tidak bisa dirubah. Takdir yang bisa dirubah namanya takdir mu'allaq. Takdir yang masih bisa dirubah, takdir mu'allaq. Ada takdir yang tidak bisa dirubah, namanya takdir mubram. Takdir mubram, takdir yang tidak bisa dirubah. Misalnya si fulan mati tanggal 22 bulan Oktober, dia mati tanggal 22 bulan Oktober. Mubram tuh, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, nggak bisa mundur. Ila aja ajalum, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah datang ajalnya, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Itu takdir mubram. Bisa juga takdir mubramnya minggu besok dia akan ketabrak mobil jam 12 siang. Takdir mubramnya dari soalnya begitu. Dia udah baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, Bismillahirrahmanirrahim, maka dia baca atin. Apa yang enggak bakal ketabrak urusan? Kan dilindungi malaikat, dikawal malaikat. Gitu. Kalau takdir mubram dia tetap ketabrak. Cuman ya, waktu dia ditabrak ya, nggak sampai patah kakinya, nggak sampai patah tangannya, nggak sampai patah tulangnya, nggak sampai giginya rontok, nggak sampai berdarah-darah, nggak sampai masuk rumah sakit, nggak sampai di ICU. Kenapa? Dia hanya luka-luka ringan saja, besut-besut doang. Padahal tabraknya kenceng. Kenapa? Dia masih ada yang lindungin. Malaikat yang awal dia mungkin meluk dia, mungkin lindungin dia. Takdir itu tetap terjadi. Takdir itu tetap terjadi, cuman ya kodarnya ringan. Kodar itu terjadinya takdir, namanya kodar. Kejadiannya disebut kodar. Ketetapannya qadha. Ketetapannya qadha. Kejadiannya namanya kodar. Jadi kodar itu kejadiannya, pas waktunya disebut kodar. Tidak ada ukurannya. Kenapa dia? Dia baca doa. Berarti dia berubah nasibnya. Mestinya dia kakinya patah, atau tangannya patah, atau masuk rumah sakit, atau giginya rontok. Orang tambah kencang. Tapi dia bisa ya, dengan izin Allah, karena dia berlindung kepada Allah, dia tawakal kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, ya nasibnya dia bisa rubah. Tadi ini berat, lukanya jadi ringan, cuma besut-besut doang. Jadi beruntung kalau kita baca doa atau tawakal dari rumah. Ya. Nasib apalagi Pak Ustaz? Takdir mu'allaq, takdir yang bisa dirubah. Ya. Miskin itu takdir mu'allaq, takdir yang bisa dirubah. Ya. Tadinya dia miskin karena dia berusaha berdoa, duha, kemudian sholat duha, sedekah, kemudian juga istighfar, selawat Nabi dan lain-lainnya, usaha dia dagang, lama-lama dia kaya. Tadinya miskin, dia kaya. Takdirnya bisa dirubah dengan ikhtiarnya dia. Namanya takdir mu'allaq, takdir yang bisa berubah. Jangan pesimis. Saya dari sononya udah ditakdirkan miskin. Jangan. Itu males namanya, kamu berusaha. Jangan. Kemudian kebanyakan begitu ya. Bodoh itu takdir mu'allaq, masih bisa dirubah. Saya mah Pak Ustaz, emang dari sononya jahil, bodoh, dari takdirin kan dari sononya bodoh. Jangan. Ya, itu takdir mu'allaq yang masih bisa dirubah. Ente kan bisa baca, tak kenal huruf, ngaji. Ada nenek-nenek di rumah saya tuh yang ngajarin istri saya, nggak bisa baca Quran, nggak kenal iqra, nggak kenal bacaan, nggak kenal huruf. Dia ngaji. Baru dapat 3 bulan atau 5 bulan gitu, udah bisa baca Quran sekarang. Udah bisa baca Quran sekarang. Dia juga bingung dirinya. Kok saya bisa ya? Nggak tahu. Ente semangat. Padahal ngajinya seminggu 2 kali, seminggu sekali bacanya. Tapi
Tapi bisa dia, harus semangat. Artinya kebodohannya dia tadi nggak bisa baca, kemudian dia bisa baca dengan sebab dia belajar. Tadinya kita nggak kenal huruf, nggak bisa baca, kita di sekolahin kita, di sekolahin sama ibu kita bisa baca. Kenapa belajar? Jadi kepintaran, ya itu bisa dicari. Kebodohan bukan takdir mubram, takdir mana, takdir yang masih bisa diubah. Jadi jangan pesimis, oh saya ditakdirkan miskin dari sononya enggak. Ya, kalau anda berusaha, ya diberikan. Sebab Allah masih rezeki bukan satu, 4 Allah kasih rezeki, rezeki maksum, rezeki yang dari sononya. Ya, dari sejak lahir belum tentu rezeki kita maksum. Ada rezeki makmur, rezeki yang dijamin. Nggak pakai kerja dapat rezeki, anak baik, para waliullah. Ada rezeki mamluk, rezeki titipan. Ada rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki yang nggak disangka-sangka. Kenapa? Dia sering sedekah, dia sering duha, dia sering salawat, dia sering istighfar. Dapat tuh rezeki yang nggak disangka-sangka. Dapat rezeki yang nggak disangka-sangka. Makanya ada orang bingung ya. Mau yang enak-enak. Dia bingung. Bingung. Utangnya nggak bisa dibayar, banyak utangnya dia. Katanya kalau saya baru baca selawat, urusan kita beres. Saya bacanya selawat yang banyak. Saya baca selawat yang banyak. Kok belum beres-beres, Ustaz? Baca terus, barangkali kurang. Baca terus. Begitu dibaca, karena yakin kepada Allah, ada orang datang ke rumah dia. Nanyain bapaknya, bapak ente kemana? Bapak saya udah mati lama, udah meninggal lama. Emang kenapa waktu bapak saya? Bapak saya punya utang ente, mau dicari-cari. Enggak, justru saya punya utang sama bapak ente. Saya punya utang sama bapak ente. Saya mau lagi utangnya. Berapa utangnya? Dulu saya pinjam sama bapak ente 20 juta. Tapi duitnya saya puterin, sekarang ada 200 juta. Ente mau ambil enggak? Ya jangan dong. Tadi duit bentak-bentak, sekarang duit mau ambil. Tadi tamu ini bentak-bentak. Kebetulan emang dia punya utang 200 juta. Kebetulan emang dia punya utang 200 juta, makanya dibaca selawat banyak. Allah gitu. Diterima langsung guys 200 juta. Diterima langsung 200 juta, diterima. Kenapa? Emang dia lagi sewot, dibaca selawat yang banyak supaya utang ini dia bisa dilunasi. Jadi ada aja itu solusi. Makanya nanam dari sekarang. Ya, ada orang yang suka ngasih duit, bagi-bagi duit 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, bapaknya. Itu bapak meninggal. Anaknya miskin pada itu semua. Itu orang yang pernah dikasih duit sama bapaknya, itu pada jadi orang kaya. Dia ingat nih, dulu saya miskin dikasih ke bulan, dicari udah meninggal, tinggal anaknya dibiayain. Anaknya dibiayain. Bapak siapa? Saya kawan bapakmu, yang dulu bapakmu baik sama saya, suka ngasih duit 20.000, 10.000, saya nggak punya duit. Sekarang saya mau balas jasanya. Sama bapaknya nggak ketemu, anaknya dibalas, semua anaknya ditanggung dia. Itu baru satu orang, belum yang lain. Kan masih banyak, kan nanamnya bukan satu, nanamnya banyak. Makanya nanam kebaikan itu manja adil hasanati falahu asyru amsalih. In ahsantum li anfusikum fa in asatum falaha. Kalau kau baik, kau akan menuai kebaikanmu. Wa in asatum falaha. Kalau kau jahat, kau akan tanggung akibat kejahatan tadi. Tanam terus. Kemudian idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi biwal. Kalau Allah berkehendak kepada suatu kaum su'an, Allah berkehendak jelek, fala maradda lahu, enggak ada yang bisa nolak. Kalau Allah udah bilang ini orang ya ditakdirkan jelek oleh Allah, enggak ada yang bisa rubah. Kalau Allah takdirkan baik, maka jadi baik. Kalau Allah takdirkan mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah takdirkan dia baik, dia akan paham agama. Sampai kapanpun dia bakal paham agama, gak bakal jadi sesat.
Kenapa pakai yufaqihu fiddin? Enggak pakai yu'allimu fiddin. Kalau pakai yu'allimu fiddin banyak orang yang alim, tapi banyak yang sesat. Udah benar Islam, pakai ditambahin Islam Nusantara, Islam Jamaah, Islam Plural. Jadi sesat. Islam janda. Dikecilin, diperkecil. Ya, diperkecil. Islam udah luas, dikerdilkan. Ya. Dikerdilkan, dipersempit. Nanti hidupnya dipersempit oleh Allah. Mempersempit Islam, dipersempit oleh Allah. Udah kejadian di tempat saya. Udah benar Islam. Pakai Islam Nusantara. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakat jauh ya. Dia ngajar 14 majlis taklim habis semuanya. Enggak luar. Terus habis juga semuanya. Enggak apa. Islam. Yang luar dari ulama Islam. Tinggi jangan, enggak ada yang lebih tinggi dari Islam. Sekarang udah banyak ya, orang-orang yang alim-alim yang hebat-hebat ngerti-ngerti, ya. Tapi enggak yufaqihu fiddin, enggak paham agama. Dia nggak tahu sesat itu. Ya, aku dilihat luar biasa itu Islam Nusantara ya. Makanya luar biasa deh. Nggak usah ceritain kan. Kita lanjutkan. Pak Ustaz, kalau saya doa bisa nggak merubah takdir buruk saya? Ada hadis qudsi, la yuwaddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Jadi boleh doa ikhtiar. Makanya ada doa sebelum tidur. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darafis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Baca tuh. Aku berlindung kepada-Mu ya Allah min jahdil bala, dari terkena bala. Wadarafis syaqa, dari kehidupan yang pahit, dari kehidupan yang susah, dari kehidupan yang gak enak. Wasu'il qada, dari takdir yang jelek. Aku berlindung kepadamu dari takdir yang jelek. Biar dirubah sama Allah takdir yang bagus. Oh, kalau Allah berkehendak bisa. Ini orang minta, ya, dia udah sadar kepadaku, dia minta kepadaku, dikasih sama Allah. Orang minta, Allah tahu ada. Ud'uni astajib lakum, doa kepadaku aku kasih. Doa kepadaku aku kasih. Ya orang doa mulu, Allah terima. Ya, Allah terima. Ditakdirkan takdir jelek dia. Gak ada yang bisa merubah takdir kecuali Allah. Dan dia mintanya sama Allah, Allah bisa rubah. Kecuali ente minta ustaz, pak kiai, sama yang lain-lain, minta dirubah takdir jelek saya supaya baik, gak bisa. Gak bisa. Mintanya sama Allah. Allah yang menentukan. Kalau Allah berkehendak jelek, jadi jelek orang. Jadi jelek, sampai kapan juga jelek. Allah berkehendak. Tapi kalau Allah berkehendak baik, sampai kapan dia akan baik. Makanya antum minal abrar. Inna alaikum lahafizin. Sesungguhnya bagi kamu dan malaikat-malaikat hafazah yang jaga. Tahu malaikat apa yang kita kerjain. Kiraman katibin, disebut kiraman katibin, malaikat yang mulia yang tugasnya nyatet. Katib itu sekretaris, nyatet. Ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat itu mengetahui apa yang kamu lakukan. Ya, di saat kita sendiri, malaikat tahu. Di saat kita beramai-ramai, malaikat tahu. Di saat sepi, di saat ramai, malaikat catat tuh perbuatan kita. Nggak meleset, enggak. Malaikat tahu, nggak bakal meleset. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang yang baik, orang yang berbakti, lafi na'im, sudah ada di dalam surga. Kita termasuk abrar nih. Abrar artinya orang-orang baik. Makanya masjidnya al-abrar di sini. Masjid al-abrar, kenapa? Orang-orang baik, orang-orang pilihan. Ibu bapak ini dipilih oleh Allah nih. Kan sekian ratus ribu nih penduduk Mangaduan, ribuan, bukan satu orang. Yang dipilih yang segini deh. Yang dipilih Allah udah segini. Kalau dipilih semua masuk nih nggak muat. Ya bisa bangun lagi. Nggak muat. Dipilih sama Allah. Sipulan. Jadi kalau kita mau ketahuin
bagaimana kedudukan kita di sisi Allah, kita lihat di mana Allah tempatkan kita. Kalau Allah tempatkan kita di tempat yang mulia, masjid, tempat yang baik, berarti kita minal abror, termasuk orang yang baik. Insya Allah min ahli khair, insya Allah min ahli jannah. Amin. Gitu. Tapi kalau Allah tempatkan kita di tempat diskotik, di tempat dugem, di tempat maksiat, nah, udah itu. Udah tahu sudah, jangan sampai dah. Jangan sampai. Ini ada ustaz yang mau dakwah di tempat dugem, di tempat maksiat. Anda khawatir mati di situ. Ya. Matinya pas dia bangun, dia bingung dia. Dia nggak sadar. Waktu bangun nggak pakai baju dia. Kiri kanannya ada dua wanita. Hati-hati begitu bahaya. Mau dakwah di tempat-tempat maksiat ya. Kita dikasih minuman obat perangsang, kita nggak sadar, atau dikasih mabuk, ya, tidak berjalan ke 12-an. Ya, dakwah di tempat yang baik, kecuali ya pejabat atau aparat, dia boleh tuh aparat berdakwah tempat-tempat begituan, karena dia rame-rame, di megang kekuasaan. Kalau ustaz di tempat baik-baik aja, di tempat baik-baik aja. Wa innal fujjara la fi jahil. Sesungguhnya orang yang fajir berada dalam neraka, orang yang durhaka berada dalam neraka. Jangan sampai fajir, fujjar. Mudah-mudahan kita orang baik. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an, nanti di hari kebangkitan, yauma yab'atsuhumullahu jami'an, Allah bangkitkan semua. Fa yunabbi'uhum, Allah kasih berita bima amilu, apa yang mereka perbuat di saat dunia. Jadi nanti di hari kebangkitan bangkit kita semua dari kubur kita, fayunat riuhum, diberitakan masing-masing. Bima amilu, apa yang mereka kerjakan di dunia. Catatan malaikat konten katib dikasihin tuh. Ahsahullah wa nasuhu, Allah hitung perbuatan amal mereka melalui catatan raqib dan atid, malaikat raqib dan atid. Wa nasuhu, dan sebagian dari mereka, kebanyakan dari mereka itu manusia, wa nasuhu, lupa. Waktu di dunia ngapain aja, lupa. Tapi catatan malaikat raqib atid itu ada. Dikasih. Ada yang dikasih kitab catatannya di tangan kanan. Begitu dia lihat, alhamdulillah, ini pahala ngaji saya, banyak banget deh. Kok saya tahu sih, saya nggak bakal libur ngaji nih. Nah, tahu nih, alhamdulillah pahala puasa, alhamdulillah pahala sholat, alhamdulillah pahala sedekah, alhamdulillah pahala baca sholawat Nabi, alhamdulillah pahala baca riwayat Maulid Nabi. Semua ada pahala. Ikra kitabah kafa bi nafsika al-yawma hasiba. Malaikat tanya, ikra kitabah, disuruh baca kitabmu. Kafa bi nafsika al-yawma hasiba, hari ini ya cukup dirimu yang hisab. Udah ada catatan yang dikasih yang sebelah kanan, kitab di sebelah kanan pada nyinyir-nyinyir, senyum-senyum, girang-girang, bergembira. Ada yang dikasih tangan kiri. Begitu dia lihat, nangis dia, sedih dia. Tak pernah ngaji, tak pernah hadir di majelis taklim, tak pernah maulid dan tahlilan, tak pernah sholat, tak pernah puasa, atau jarang puasa. Ramadan sekali doang, itu juga sehari doang. Hari pertama, besoknya juga sekali. Nangis dia. Ngaji gak pernah, baca Quran gak pernah, sedekah gak pernah. Nangis dia. Ikra kitabah, disuruh tetap ikra kitabah, baca kitab kafa bi nafsika al-yawma hasiba. Hari ini ada perhitungan, cukup engkau yang akan hitung. Nangis dia, minta balikin lagi ke dunia, minta balikin lagi ke dunia. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqna wa akun minas salihin. Ya Rabbi, kalau kau mundur kematianku, aku akan sedekah. Wa akun minas salihin, aku akan jadi orang saleh. Pulangin sebentar nak. Habis dipulangin saya mau sedekah doang. Ntar balik lagi, mati lagi enggak apa-apa. Ambil begitu. Mau sedekah doang, mau pulangin ke dunia, enggak sedekah, mau sedekah doang, balik mati lagi enggak apa-apa. Karena dia udah lihat
pahala sedekah sitrun minanar, dijaga minanar, bisa menghalangi dari api neraka Allah. Minta balikin lagi dunia pengen sedekah, udah terlambat. Ya, duit sekarang dikumpulin aja. Padahal yang dikumpulin bukan buat dia, buat ahli warisnya. Kalau dia meninggal kan buat ahli warisnya, bukan buat dia. Belum tentu ahli warisnya bikinin tahlil. Belum tentu ahli warisnya sedekahin duitnya. Belum tentu. Paling dia pakai main-main. Belum tentu. Jadi rugi dia. Disimpan aja duitnya. Dia malu sedekahin. Sedekahin balik anak yatim kepakai di sini kepada orang yang utang atau kepada orang lain. Ntar kita tanam tuh. Begitu kita meninggal dunia dikubur dapat kiriman doa ada orang yang kita baik. Orang yang kita baik nama dia akan doain kita. Biar kita meninggal dunia nggak putus pakai anak usul kita. Si bulan baik sama saya, maka dia meninggal pun saya akan kirimin doa. Hampir begitu tuh. Maka anak itu juga bagian nanti. Kenapa emaknya baik, maka anaknya akan dijaga oleh orang yang pernah baik orang tuanya.